hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Kau selamanya hidup di dalamku Tuhan. Kau di dalamku, haleluya. Yesus, di hadirat-Mu Tuhan, yang ku rindukan Tuhan, yang ku mau Tuhan. Hadirat-Mu, ku rasakan hidupku, yang mengubah hatiku, sekarang setiap hadirat-Mu, hadirat-Mu, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom. Mari saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, saudara. Kita akan baca bersama dalam Matius pasal 14 ayat 23 sampai 27. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, peristiwa ini terjadi setelah Yesus mengadakan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang lebih. Nah, setelah Yesus mengadakan mujizat, maka Yesus menyuruh orang-orang itu pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan pada malam itu juga naiklah Yesus ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Saudara, Yesus sudah memberikan sebuah teladan yang indah bagi kita, yaitu kita harus memiliki saat teduh. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berdoa setiap hari. Doa ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena doa ini akan membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Doa ini akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Dengan berdoa kita akan bisa menerima mujizatnya, pertolongannya. Dengan berdoa kita bisa menikmati hadiratnya. Dan banyak berkat lain yang bisa kita terima melalui berdoa. Itulah sebabnya sebagai orang percaya kita harus memiliki jam-jam untuk bersaat teduh seorang diri di rumah. Milikilah keintiman dengan Tuhan. Karena Allah menginginkan kita memiliki waktu untuk bersendiri diri dengan Dia. Saudara, dan di malam itu juga murid-muridnya berlayar. Dan di tengah-tengah mereka berlayar, maka datanglah gelombang dan angin sakal sehingga perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang. Saudara, Danau Galilea atau Tiberias ini adalah sebuah danau tetapi memiliki karakter lautan. Kalau danau itu sebenarnya tidak ada gelombang di dalamnya. Danau itu tenang. Tetapi kalau ada gelombang dan angin sakal itu adalah lautan. Jadi Danau Galilea ini adalah danau tapi dengan karakter lautan. Sebab kadang-kadang bisa terjadi gelombang dan angin sakal di tengah-tengah danau itu. Hal ini bisa terjadi karena Danau Galilea ini bagaikan sebuah mangkok yang di kanan kirinya adalah gunung. Di mana sewaktu-waktu bisa terjadi angin berhembus ke danau itu, saudara. Dan danau ini mempunyai 2 macam air. Bagian permukaan adalah air tawar, yaitu yang digunakan untuk pengairan di seluruh Israel. Dan bagian bawahnya adalah air asin. Itulah sebabnya dibuat saluran melalui pipa di mana air asin ini disalurkan ke Laut Mati. Nah, saudara, di saat perahu murid-muridnya sedang diombang-ambingkan oleh gelombang, mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan, mereka panik, mereka ketakutan. Mereka mungkin sudah putus asa karena itu di tengah malam tidak ada pertolongan bagi mereka.
Dan pada saat itu datanglah Yesus hendak menolong mereka. Tapi karena mereka hidup dalam kepanikan, mereka sedang panik, sedang takut, mereka tidak bisa melihat Yesus secara benar. Mereka tidak lagi bisa mengenali Yesus karena mereka sudah larut dalam kepanikan. Sehingga mereka berkata, itu hantu. Saudara, inilah akibat dari orang yang hidup dalam kepanikan. Seringkali kalau kita sedang panik, kita sedang takut, bingung, kita tidak bisa melihat segala sesuatu dengan benar. Kita melihatnya yang negatif, secara negatif, saudara. Misalnya begitu ya, bahwa misalnya Yesus adalah Yesus, gak bisa. Rasanya kita seperti dikaburkan oleh kepanikan kita. Sehingga kita tidak bisa melihat dengan benar. Itulah sebabnya jangan tinggal dalam kepanikan. Jangan tinggal dalam ketakutan. Sebab orang yang panik, takut, bingung, dia tidak bisa melihat segala sesuatunya secara benar. Tapi dia melihatnya secara negatif. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 21, dikisahkan bahwa setelah Sarah menyuruh Abraham mengusir Hagar dan anaknya, maka pergilah Hagar mengembara di padang gurun Barsheba. Ketika air yang dibawanya di Kirbat itu habis, maka Hagar menaruh anaknya di tengah semak, di bawah semak-semak, dan dia duduk agak jauh dari anaknya dan dia menangis di situ. Dia merasa putus asa, dia tidak tahan melihat anaknya mati karena kehausan. Jadi dia menangis dan menangis. Kemudian dikatakan Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat ada sebuah sumur di tempat itu. Maka pergilah Hagar mengisi kirbatnya dengan air dan memberi anaknya itu minum. Saudara, sebenarnya sumur itu ada tidak jauh dari Hagar. Tetapi karena Hagar ini panik, takut, putus asa, kepanikannya ini tidak bisa melihat adanya sumur yang tidak jauh dari tempat dia duduk. Nah, inilah saudara. Itulah sebabnya jangan sampai kita nih larut dalam kepanikan, ketakutan dan kebingungan. Karena ketika kita panik, kita tidak bisa melihat semuanya secara benar. Dan kita tidak bisa melihat misalnya Hagar, dia tidak bisa melihat adanya sumur. Padahal sumur itu ada. Tidak jauh dari tempat dia duduk, tapi dia tidak bisa melihat itu. Puji Tuhan, Yesus mengetahui semuanya itu. Sehingga Yesus berkata dalam ayat yang ke-27, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Waktu Yesus berkata tenanglah, apakah memang gelombang itu sudah berhenti? Belum, saudara. Tapi di tengah-tengah gelombang itu Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, tenang atau tenanglah, ini adalah sebuah perintah karena ada kata Allah. Jadi ini sebuah perintah. Dan Yesus tahu kalau dia mau memerintahkan sesuatu pada kita, bahwa Yesus tahu bahwa kita ini bisa melakukannya. Dan tenang ini adalah sebuah keputusan. Walaupun badai itu masih ada, tapi kita bisa mengambil keputusan untuk menjadi tenang. Kata tenang dari bahasa aslinya tarseo artinya tenang, jangan panik lagi. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, percayalah kepada Tuhan. Jadi tenanglah itu artinya kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, percayalah kepada Tuhan. Tenang, jangan panik lagi, jangan takut lagi. Kata jangan takut, kata takut berasal dari bahasa aslinya phobeo, artinya jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Jadi kita diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak menjadi takut, gentar, khawatir, panik. Mengapa? Sebab aku ini, kata Tuhan. Artinya aku ini adalah Allahmu. Aku ini adalah Allah yang kau sembah. Aku adalah penolongmu. Allah yang besar dan berkuasa, yang sanggup menolongmu, yang selalu menyertaimu.
Itulah sebabnya kita tidak perlu takut dan gentar. Kita harus tenang karena Dia, Allah yang kita sembah itu selalu menyertai kita. Selalu bersama dengan kita. Dan kita bisa ambil keputusan untuk menjadi tenang di tengah-tengah badai. Saudara, Allah tidak ingin kita tinggal dalam kepanikan dan ketakutan. Allah tidak ingin kita tetap tinggal dalam kekhawatiran. Tapi Allah ingin kita menjadi tenang, bersikap tenang, menguatkan hati, meneguhkan hati dan percaya kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Saudara, ketika kita panik, kita tidak bisa melihat Yesus. Tetapi ketika kita tenang, kita bisa melihat bahwa Dia ada dekat dengan kita. Ketika kita menjadi tenang, kita bisa melihat bahwa Yesus itu ada dekat dengan kita. Dia selalu menyertai kita. Bukankah dikatakan bahwa aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Tetapi ketika kita panik, kita tidak bisa melihat bahwa Yesus ada bersama kita, menyertai kita. Namun ketika kita memutuskan untuk menjadi tenang di tengah-tengah badai, kita bisa melihat bahwa Yesus ada bersama kita. Bahwa Yesus Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang perkasa dan ajaib. Dan tidak ada yang mustahil baginya, tuh ada bersama dengan kita, menyertai kita. Itulah sebabnya bersikaplah tenang. Ambillah keputusan untuk menjadi tenang ketika badai menerpa kita. Biar kita bisa selalu menguatkan hati kita. Walaupun dalam keadaan tidak baik. Dan kita tetap berdiri teguh, tidak goyah. Dan iman kita tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Kita bisa tetap percaya kepada Yesus. Kita bisa memandang Dia. Bahwa di dalam Yesus ada pertolongan yang ajaib. Bahwa di dalam Yesus ada kemenangan, ada kesembuhan. Dan ada pemulihan atas segala sesuatu yang sedang kita alami. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi tenang? Dengan berdoa. Doa akan membuat hati dan pikiran kita menjadi tenang. Oleh sebab itu jadilah orang percaya yang memiliki saat teduh setiap hari. Jangan sampai kesibukan kita membuat kita tidak punya waktu lagi untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Tapi milikilah saat teduh di mana kita bisa menghampiri Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bisa memandang Dia, menikmati hadirat-Nya. Dan kita bisa menerima kekuatan yang baru, pertolongan mujizat daripadanya. Dan kita bisa menjadi tenang. Karena hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk firman yang telah kami dengar saat ini. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa memutuskan bersikap tenang ketika badai sedang menerpa kami. Karena ketika kami tenang, kami bisa melihat Engkau. Kami bisa menyadari Engkau bahwa Engkau tuh ada bersama dengan kami. Dan tidak ada yang perlu kami takutkan dan khawatirkan Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha kuasa itu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan. Sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan. Sepanjang hari ini kami hidup sehat. Kami ada dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Dan bila berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.